Bapak-bapak hadirin, teman-teman semua, para pemuda, memang pada saat sekarang ini yang sebenarnya perjuangan yang paling penting untuk kita lakukan untuk mendapatkan kesejahteraan, kenyamanan, kemerdekaan yang hakiki dalam hidup kita di negeri yang merdeka ini, inilah sekarang adalah perjuangan untuk memberantas narkoba. Jangan kita menganggap sepele ini kepada Bapak BNN ataupun Bapak Camat selaku pemerintahan, perwakilan pemerintahan. Saya mewakili tokoh masyarakat pada hari ini dengan ikhlas hati. Dengan ikhlas hati saya hadir di sini hanya untuk memberikan sebuah pandangan. Saya sangat memberikan apresiasi pada anggota BNN di Aceh Selatan yang pada hari ini mungkin mereka telah sadar yang bahwa zona merah menurut data yang ada sama beliau, zona merah mengenai narkoba di Aceh Selatan ternyata di Klub Utara. Tanpa kita sadari, bagi kami tanpa kita duga. Jadi ini rekan-rekan sekalian, kita perlu menyadari yang bahwa sasaran narkoba seperti disampaikan Pak Camat tadi, nyoba saja alah pagi tausan dan urut sisi mentong hana dosa. Nyo dalam kesempatannya perlu pegang sasaran narkoba, pengaruhi efek daripada narkoba bukan pada orang tuanya, tetapi pada anak-anak kita nanti, pada saudara-saudara kita yang tanpa kita sadari dia sudah teracuni hidupnya, teracuni akalnya, teracuni moralnya, sehingga dia lupa segala-galanya, baik agama, bangsa dan negaranya. Jadi hanya kita bangga sepele dengan narkoba. Jadi dalam kesempatan ini mungkin saya punya ide. Ini melalui Bapak Camat juga kepada Bapak BNN. Kalau seandainya ada sosialisasi untuk besok-besoknya, perlu dihadirkan anggota dewan yang mewakili dapil. Intinya saya ada mengusulkan bahwa buatlah sebuah lembaga pemuda yang bisa dibantu dengan anggaran pemerintah untuk kelompok ataupun lembaga pemuda yang anti narkoba. Berikan tunjangan kepada mereka untuk saling berkomunikasi, saling membuat sebuah program. Kemudian selanjutnya saya harapkan juga nanti disampaikan kepada pemerintah, Bapak Camat, sosialisasi narkoba itu wajib dilakukan sejak momen apapun oleh pemerintah, dalam bentuk momen apapun, karena pemerintah yang punya kapasitas dalam hal ini, baik dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan ataupun kenegaraan yang lainnya ataupun kegiatan pemuda dimanapun, harus ada satu arahan, satu momen tentang apa sosialisasi narkoba. Disinggung saja boleh, tetapi harus ada. Bila perlu juga, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, termasuk di desa, silahkan para pemuda, di samping ada majelis-majelis yang sudah terbentuk dalam organisasi, silahkan juga gabungkan ataupun buatlah organisasi pemuda anti narkoba, karena pencegahan itu sangat bermakna daripada kita untuk melawan ataupun mengobatinya ataupun merehabilitasinya. Jadi teman-teman sekalian, mungkin pada hari ini dengan adanya acara yang seperti ini dilakukan di tempat kita, mudah-mudahan menjadi sebuah motivasi bagi kita semua para pemuda betul-betul sadar akan bahaya narkoba dan betul-betul kita
sebagaimana sudah kita dengar tadi Bapak Camat, kalau memang Luhut Utara sudah merupakan zona merah, jadi bagi saya pribadi dan saya rasa saudara-saudara masyarakat yang lainnya, pembangunan yang paling penting di Luhut Utara itulah mengenai moral dan akhlak manusia, bukan hanya pembangunan fisik semata. Kalau memang sudah zona merah. Jadi teman-teman sekalian, sebagaimana saya ulangi lagi, kalau ada pemuda-pemuda yang punya pemikiran-pemikiran, yang punya wawasan untuk membentuk sebuah lembaga tentang yang menolak ataupun sebagai lembaga yang anti narkoba, baik di tingkat kecamatan ataupun di desa-desa, pada Bapak Camat saya sarankan berikan dukungan kepada mereka. Bila perlu nanti, itulah saya sampaikan tadi, kalau ada orang, kalau bisa kita sarankan kepada pemerintah hal tersebut. Kalau memang tidak ada jalur penyaluran yang belum bisa, yang tidak bisa disalurkan ataupun bertentangan dengan peraturan-peraturan, silahkan buat peraturan daerah tentang program organisasi ataupun bantuan kepada tim pemberantas narkoba ataupun anti narkoba. Jadi mungkin ini saja yang saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak BNN Aceh Selatan. Mudah-mudahan dengan hadirnya Bapak ke sini, saudara-saudara saya, adik-adik saya, abang-abang saya di sini akan mengerti dan memahami betapa kejamnya narkoba yang mempengaruhi akhlak manusia, khususnya di Kecamatan Luhut Utara ini, dan betapa ruginya generasi kalau memang ternyata di Kecamatan Luhut Utara merupakan tempat yang sudah dalam kategori sebagaimana disampaikan tadi Bapak Camat, sudah stadium 4. Cuma ini saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin setelah ini nanti kadang ada acara tanya jawab, karena ini sosialisasi saya yakin ada bersama dengan tim Badan Narkoba juga, ataupun ada program-program ke depan yang ingin disampaikan, nanti silakan pada Bapak Camat, pada Bapak Polsek di sini, silakan untuk ditanyakan, silakan kita komunikasikan. Sekian dari saya, lebih dari kurang saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. November kita memperingati hari-hari pahlawan itu sebagai wujud kita mengenang jasa-jasa beliau, juga sebagai upaya kita melanjutkan perjuangan-perjuangan beliau, yang mana perjuangan pahlawan-pahlawan yang telah dulu adalah sebagai tujuannya menciptakan manusia yang sejahtera di bumi pertiwi ini, baik di segi sosial, ekonomi, masyarakat, juga di segi keagamaan, khususnya di Aceh misalnya. Kemudian juga sesuai dengan momen hari ini tersebut, ada upaya dari kita, dari BNN ataupun pemuda, upaya membentuk sosialisasi tentang narkoba. Jadi hal pada perjuangan-perjuangan para syuhada yang telah lalu, yaitu memperjuangkan rakyat, bangsa demi untuk kesejahteraan masyarakat. Apalagi ini mengenai narkoba yang memang sama sekali sudah betul-betul menjajah akhlak kita manusia, khususnya di Indonesia, sehingga sebagaimana yang kita rasakan sekarang ini, masyarakat ataupun para pemuda banyak yang sudah terpengaruh. Jadi dalam hal ini, dalam momen ini juga saya sangat mendapat dan memberikan apresiasi kepada BNN yang bahwa dalam momen Hari Pahlawan kita juga membuat sebuah sosialisasi masalah narkoba. Intinya ini adalah sebagai wujud sebuah perjuangan juga. Pesan-pesan kepada pemuda di Hari Pahlawan, sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi,
yang bahwa hari ini kita tetap akan selalu mengenang jasa-jasa pahlawan, kemudian akan terus kita tindak lanjuti ke depan. Tujuan pahlawan dulu memperjuangkan bangsa Indonesia dari penjajah, juga untuk kemerdekaan yang intinya adalah untuk mendapatkan kesejahteraan baik lahir maupun batin. Juga seterusnya nanti mari sama-sama para generasi untuk berpikir, menciptakan generasi yang cerdas, menciptakan generasi yang penuh rasa kebangsaan, cinta kepada tanah air, demi terciptanya negara kita yang makmur, sejahtera dan negara yang maju ke depan.